Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Aprilisa dengan NIM 0520122243. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, di sini terdapat perintah untuk gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama di sini ada dataset. Nah, sebelumnya ini dataset ini sudah saya simpan di folder download dengan tipe file CSV karena ini nanti akan saya masukkan ke RStudio. Dan terus selanjutnya di sini ada diperintah juga untuk menginstal beberapa paket dan fungsi library. Nah, lanjut aja, kita copy aja ini paketnya. Studio, kita paste dan kita enter. Kita tunggu saja sampai proses installnya selesai. Nah, proses penginstalannya sudah selesai. Tadi ada ggplot2, kemudian di sini ada dplyr, terus ada brom, kemudian ada ggpubr. Nah, selanjutnya untuk library-nya kita copy paste juga. Kita enter. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita import terlebih dahulu dataset tadi ke dalam RStudio. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan perintah-perintah yang akan digunakan pada tugas 2 ini dan sudah benar. Kalau tidak ditulis, nanti videonya lama, terlalu panjang. Nah, di sini ada kita import data terlebih dahulu. Dan di sini juga sudah disesuaikan untuk letak di mana penyimpanan data pendapatan CSV tadi. Taruh saja. Nah, oke. Terus selanjutnya, nah di sini juga ada keterangan bahwa kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Nah, jadi kita tambahkan dulu dengan perintah dataset dolar pendapatan, kemudian dataset dolar pendapatan dikalikan 10.000. Kemudian kita run. Oke. Terus selanjutnya di sini lakukan regresi linier sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, di sini gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Lalu kita plot, kemudian kita run. Nah, oke, kemudian saya jelaskan sedikit. Di sini ada ggplot. Ggplot ini adalah fungsi dasar untuk membuat grafik menggunakan paket ggplot2. Kemudian di sini ada geom histogram. Geom histogram ini bagian untuk menampilkan batang-batang histogram. Kemudian di sini ada geom density. Geom density ini untuk menambahkan garis lengkung atau kurva densitas di atas histogram. Kemudian di sini ada labs detail untuk menambahkan untuk memberikan judul grafik dan label untuk sumbu X dan Y. Dimana sumbu X-nya di sini kebahagiaan dan
di kepadatan density. Dan kemudian di sini ada time minimal untuk mengatur tampilan grafik yang supaya lebih bersih dan profesional. Nah, pada tahap ini, histogram dibuat untuk variabel kebahagiaan, karena variabel tersebut merupakan variabel terikat atau Y dalam analisis regresi linier sederhana. Distribusi normal pada variabel terikat penting untuk memastikan bahwa asumsi regresi terpenuhi. Nah, di sini berdasarkan hasil histogram, terlihat bahwa selebaran data sebagian menyerupai pola lonceng, yang artinya sebagian besar responden memiliki tingkat kebahagiaan berada di tengah, dan hanya sedikit yang memiliki kebahagiaan yang sangat rendah dan sangat tinggi. Kemudian di sini juga ada garis lengkung atau kurva densitas yang menutupi histogram, juga menunjukkan bahwa bentuk yang halus dan seimbang di kedua sisi, sehingga bisa disimpulkan bahwa data kebahagiaan distribusi mendekati normal. Dengan kata lain, nilai-nilai kebahagiaan tersebar secara merata di sekitar rata-ratanya, tidak terlalu condong ke kiri maupun condong ke kanan. Karena distribusinya normal, maka asumsi normalitas pada variabel terikat sudah terpenuhi, dan data ini layak digunakan untuk analisis regresi linier sederhana selanjutnya. Kemudian di sini yang B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linier. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Nah, di sini ada perintah ggplot. Ini adalah perintah dasar untuk membuat grafik menggunakan paket ggplot2. Kemudian di sini ada geom_point. Di sini untuk perintah untuk menambahkan titik-titik data ke grafik. Kemudian di sini ada geom_smooth untuk menambahkan garis regresi linier di antara titik-titik data. Kemudian di sini ada time minimal untuk memberikan tema tampilan yang sederhana dan bersih. Dari hasil scatter plot terlihat bahwa titik-titik dari data membentuk pola garis naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula kebahagiaannya. Garis merah atau garis regresi linier yang menanjak ini juga memperkuat bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linier positif. Hal ini berarti pandangan dari kebahagiaan memiliki hubungan yang searah. Ketika pendapatan meningkat, kebahagiaan cenderung meningkat, dan sebaliknya. Kemudian nomor C, lakukan regresi linier sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Di sini Di sini ada perintah lm digunakan untuk membuat model regresi linier sederhana. Di sini kita ingin tahu apakah pendapatan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Kemudian ini summary model digunakan untuk menampilkan hasil analisis tersebut. Kita ekstrak dulu. Berdasarkan hasil regresi linier sederhana diperoleh persamaan kebahagiaan sama dengan 0,2091 ditambah 7,124 dikali pendapatan. Nilai koefisien pendapatan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan juga meningkat. Di sini juga ada nilai R2 sebesar 0,7452 atau 74,52%,
kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Selain itu, di sini juga ada p-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan seseorang. Nah, selanjutnya, dan yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Putaran. Nah, mana di sini ada perintah untuk plot model digunakan untuk menampilkan berbagai grafik diagnostik dari model regresi. Di sini juga ada perintah W1 yang berarti saya ingin melihat garis pertama, yaitu residual dan fitted plot yang digunakan untuk uji homoskedastisitas. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, titik-titik residual terlihat menyebar acak di sekitar garis 0 tanpa membentuk pola tertentu, yang artinya asumsi homoskedastisitas terpenuhi, dan model regresi linier yang digunakan sudah baik dan layak untuk digunakan. Tapi, jika titik-titik residual membentuk pola tertentu, misalnya melebar seperti corong, kemudian mengelompok di bagian tertentu, maka data mengalami heteroskedastisitas, yang artinya varian residual tidak konstan, dan ini bisa mempengaruhi keakuratan model. Dan yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot dan data poin pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linier pada data yang sudah diplot. Kemudian 3. Tambah persamaan untuk garis linier. 4. Beri judul dan label yang sesuai dengan sumbu X dan Y. Lanjut. Visualisasi hasil regresi. Nah, di sini ada perintah ggplot. Ini adalah langkah awal untuk membuat grafik dengan ggplot 2. Kemudian ini ada geom point, menambahkan titik-titik pada grafik. Kemudian di sini ada geom smooth untuk menambahkan garis regresi linier. Kemudian di sini ada annotated. Bagian ini untuk menambahkan tulisan teks di dalam grafik, yaitu persamaan garis regresi. Kemudian di sini ada labs title. Labs title ini untuk memberikan judul dan label pada sumbu, dimana di sini sumbu X yaitu pendapatan dan sumbu Y kebahagiaan. Di sini ada titik-titik hijau yang berarti data pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian di sini ada garis biru, yaitu garis hasil regresi linier. Dari garis terlihat bahwa titik-titik data cenderung membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Dan bisa dilihat juga garis biru regresi juga menanjak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kebahagiaan, di mana semakin besar pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga meningkat. Kemudian, persamaan garis dan grafik memperlihatkan hubungan tersebut, yaitu Y sama dengan 0,21 ditambah 0,71E. Demikian video ini saya buat dari hasil seluruh analisis. Saya dapat menyimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan yang dirasakannya. Model regresi yang dihasilkan juga telah memenuhi asumsi dasar, yaitu normalitas dan homoskedastisitas, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.